Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, khususan ingkang kula hormati pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah serta ortom-ortomnya, yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Kautsar, serta yang kami hormati para alim, para ulama, para Ustaz, Ustazah, serta jamaah hadirin hadirat yang hadir maupun yang menyimak pada kesempatan pagi kali ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi kali ini yang alhamdulillah tadi malam sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 sudah turun hujan. Mungkin ada daerah-daerah sing roto atas mungkin hujan. Soalnya tadi saya lewat meriki kok eneng mau mantolan gitu ya. Saja nggih hujan gitu. Oke. Niki satu keberkahan yang mana kita sudah menanti-nantikan kapan turunnya hujan, dan semalam Allah turunkan itu hujan. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya alhamdulillah kita saged bertemu kembali di dalam kajian rutin Ahad pagi, yang mana sebetulnya saat hati kita perlu sekali sebagaimana tanaman-tanaman yang mana kalau lama tidak ditanam, tidak mendapatkan siraman, itu bisa-bisa mati. Hidupnya hati kita salah satunya itu dengan adanya ilmu yang kita tambah, walaupun hanya sedikit, tapi penambahan itu menghidupkan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi kali ini saya mengangkat sedikit tentang pembahasan maqasidus syariah. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dan sudah sangat sering mendengarkan istilah itu. Nah, tetapi nanti hari ini kita tidak bisa mengungkap secara detail, secara keseluruhan, karena diungkap kabeh ini bisa beberapa SKS karena ditampungkan kalau di dalam perkuliahan habis beberapa SKS. Yang penting kita bisa mengambil sedikit dari sebuah syariat ataupun maksud Allah turunkan sebuah syariat ke dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berawal dari definisi dulu. Definisi ini pun bahasa istilah ini pun pengertian. Dalam berbicara segala sesuatu, baik dalam dunia apa saja, pengertiannya kudu samarin. Soalnya pengertiannya sudah beda, ibarat titik mulanya sudah berbeda, nanti pembicaraan di satu sama lain akan terjadi perbedaan. Karena di ranah definisi saja sudah berbeda. Secara definisi, makna dari maqasidus syariah ada dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid itu merupakan bentuk jamak. Jamak itu bentuk plural. Sange siji. Ibaratnya bentuk oke. Dari kata maqsidun, yang berarti tempat yang dituju atau yang dimaksud. Saya terangkan secara definisi bahwa kalau secara bahasa maqasid itu bentuk jamak,
dari kata maqsid yang berarti tempat yang dituju. Ibaratnya dalam dunia pendidikan, awak kalau kan mulang nonton dulu namanya indikator pencapaian atau istilahnya apa nggih? Nek sama niko pun beda, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti ya, target ataupun eh, KI, kompetensi inti, kompetensi dasarnya, ganti kurikulum, ganti menteri makanya. Jadi maqasid adalah tempat yang dituju atau yang dimaksud. Sedang kata menurut ilmu sorofnya itu qasada yaqsidu qasdan wa maqsadan fa huwa qasidun wa dzaka maqsudun yaqsid la taqsid maqsidun maqsadan, yaitu sesuatu yang dituju, tempat yang nanti akan ditargetkan dari sebuah syariat. Adapun syariah, pengertian syariah itu sendiri adalah kalau secara bahasa, etimologi maupun secara istilahnya adalah bisa berarti agama atau jalan. Secara etimologi bisa berarti agama atau millah. Syariah bisa berarti agama atau millah atau jalan. Dan secara terminologi yaitu aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah, hukum-hukum amal perbuatan amaliyah. Niki dari pengertian ini pun. Jadi kata maqasid itu bentuk jamak yang artinya tempat tujuan yang akan kita capai, sedangkan syariat bisa berarti agama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari kalau kita pahami dalam beragama, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, konsep dasar yang dipahami atau disepakati oleh para ulama yaitu ada yang dikenal dengan istilahnya al-mabadi al-khams, yaitu 5 dasar atau 5 unsur pokok dari sebuah syariat yang menjadi tujuannya. Amargi Gusti Allah niku ndamel awak dhewe hari teng dunya niku kudu wonten panduannya. Harus ada piranti ataupun perangkat-perangkat yang menjadikan kita siap untuk menjalankan kehidupan. Tidak mungkin awak dhewe niku wis asal gawe diuripke karo Gusti Allah, wis urusanmu karo endi urusanmu. Niku bahaya banget. Napa melih menungso. Makanya Allah itu sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu kita saged tingali nggih di dalam saat Nabi Adam Allah turunkan di bumi, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Katanya Allah, udah turun aja, saya tempatkan engkau di bumi dan dengan anak turunanmu besok, tapi tenang saja, nanti akan saya bekali, saya kasih panduan. Nggak mungkin saya lost, Anda tidak tahu apa-apa, saya kasih panduan. Udah, pegangi itu panduan itu bahasanya seperti itu, luar biasa. Dan inilah syariat-syariat Islam yang hari ini alhamdulillah kita oleh Allah dituntun dan kita dibekali sangat luar biasa. Dan kita bersyukur alhamdulillah iman tetap ada dalam hati kita. Alhamdulillah luar biasa. Ini hebat. Ada 5 unsur ataupun target ataupun arah dari sebuah syariat yang Allah tetapkan. Ini menurut kesepakatan ulama. Yaitu yang pertama adalah muhafadzah ad-din, perlindungan terhadap agama itu sendiri. Kalau kita lihat, kita rujuk dari pernyataan dari
Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf itu beliau mengatakan bahwa ad-din huwa majmu'atun al-aqaid wal ibadat wal ahkam wal qawanin allati syara'a Allah subhanahu wa ta'ala litanzimin alaqatin nas bi rabbihim. Agama adalah seperangkat ataupun kumpulan dari konsep kepercayaan, konsep ibadah, konsep hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada manusia untuk mengatur manusia itu sendiri. Untuk apa? Untuk hubungan antar manusia dan hubungan dengan Tuhannya. Ini konsep agama. Kalau kita hidup di dunia tanpa agama, Bapak Ibu, resikonya sangat luar biasa. Manusia niku termasuk makhluk kreatif. Nek mboten kreatif, kita era metu dadar gulung katanya. Manusia itu kreatif, Bapak Ibu. Nek kalau kon kreatif mikir bagaimana buat kaget dadar gulung ora iso. Artinya kalau kurmangan ini. Itu manusia memang makhluk kreatif, Bapak Ibu. Nggih napa? Iya betul. Dan agama itu sangat luar biasa. Kemarin Bapak Ibu saged ningali di media massa ataupun di berita-berita kan, waktu kemarau panjang itu ada di daerah Gunung Kidul nih kan. Daerah Gunung Kidul, saya sempat baca beritanya di media sosial. Ritual jaluk udan itu loh. Ritual jaluk udan, ngumpul bareng. Ya di situ pun udah ngumpul bagaimana ritual jaluk udan. Saya juga berpikir, kelihatannya Islam sudah sampai di Gunung Kidul. Dalam artian itu sebuah, mungkin akan menganggap sebagai kearifan lokal atau budaya dan sebagainya. Tapi Allah pun menuntunkan bagaimana saat kemarau panjang tidak turun, bagaimana cara manusia untuk memintanya. Manusia perlu dituntun, Bapak Ibu. Nah, bukan dituntun oleh KWDW. Roto kreatif ini, Gu. Nah, inilah fungsi dari agama sangat luar biasa. Jadi bagaimana manusia itu bisa sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Contoh, nanti Bapak Ibu saged ningali. Misalkan ya, Allah itu bersifat ghaib. Saya sangat sepakat sekali dengan konsep itu. Dan saya juga bersyukur, alhamdulillah Allah bersifat ghaib. Maksudnya tidak wujud. Karena ada beberapa ajaran lain yang mempersonifikasikan Tuhannya dengan wujud. Ternyata antara foto Yesus yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, nah di Eropa Yesusnya rodo jenggotnya rodo mungkin. Iya, rodo. Sing di Jepang Yesusnya rodo sipit-sipit. Yang di Cina ya rodo sipit, mergane wong Cina sipit. Kalau di sesuai yang di daerah negro, Yesusnya rodo kaya negro hitam-hitam. Ini kalau Tuhan dipersepsikan dengan seperti itu, dengan gambaran-gambaran manusia, itu udah derajat ketuhanan ataupun indikator ataupun ciri ketuhanan itu sudah hilang. Ini adalah sangat luar biasa, Bapak. Jadi Allah itu harus ghaib. Harus ghaib. Dan memang sifat Allah itu ghaib. Jangan sampai dilihat. Kalau dilihat manusia pinter manusia. Pinter mempersonifikasikan, menggambarkan, direko-reko. Ini sangat luar biasa. Nah, ini agama, Bapak Ibu, diberi petunjuk. Udah, sini jalankan saja. Kalau Anda bingung bagaimana cara hidup, katanya Allah, ikuti saja nabimu. Udah, ikuti aja nabimu. Itu manusia yang saya turunkan di dalam dunia sebagai bentuk engkau nyontoh itu aja. Kalau engkau langsung pengen melihat malaikat, engkau pengen melihat saya dalam kondisi kehaibannya, nggak nyampe manusia. Lihat aja ini orangnya. Ini ada orang namanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sangat keren banget. Sebuah syair mengatakan, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu Nabi Muhammad, ya manusia. Bisa kita contoh. Beliau nikah, beliau makan,
beliau istirahat sama. Tetapi ada satu tanda kutip, fahuwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Dia sebagaimana seperti permata atau intan sedang kita bagikan batu-batu koral. Derajat kita sangat jauh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa nyontoh, Bapak Ibu. Itu model paket yang Allah turunkan. Ini loh cara engkau beragama. Lihat ini aja, keren mesti, luar biasa. Yeah. Nah, kalau kita melihat bagaimana luar biasanya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, nanti saya waktu kajian Maulid, saya membahas bahwa betapa luar biasanya Nabi kita. Bahwa saat sebelum terjadinya perang Badar itu, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat kitab namanya Rahikul Makhtum tentang Sirah Nabawiyah, keren. Jadi sebelum terjadinya perang Badar, Nabi Muhammad ngecek lokasi, namanya TKP ya, olah TKP. Ayo Pak Polisi, mohon olah TKP. Beijing terjadi perang di sini, tempatnya di sini. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan sama sahabatnya? Sahabat, ini bahasanya. Hada masra'u fulan, ini tempat benjing sing wong kae mati, wong kae sesuk matine nang kono, sing wong iki matine nang kono, kae jenenge kae sesuk mati nang kene. Wow, itu para sahabat didudui. Nek kula melu paling apa? Maksudnya dalam artian nek kaya dene awake dhewe imane kayak gini, itu iman sing ibarat masih cedek-cedek, tapi para sahabat mengatakan sami'na wa ta'ana, sudah, percaya saja apa yang Nabi Muhammad katakan. Sudah. Ternyata yang tadi selesai perang Badar, sahabat ngecek tempat kejadiannya untuk mengevakuasi teman-teman yang meninggal ataupun mengambil pedang atau jarahan di situ. Semua mayat ataupun jasad orang yang disebutkan oleh Nabi sebagaimana ia tunjukkan ada di tempat lokasi itu. Saya berpikir, subhanallah, dari mana beliau tahu? Luar biasa. Saya geleng-geleng saat kita baca. Coba deh Bapak Ibu, nanti kalau bisa baca kita Rahikul Makhtum di sini. Bagus, luar biasa. Ini hebat. Makanya dalam beragama itu salah satunya adalah perlindungan terhadap agama itu. Asal dari sebuah amalan-amalan agama itu yang menurut kaidah fikih itu memang asalnya haram, kecuali ada perintah-perintah untuk melaksanakannya. Jadi kita nggak boleh memodifikasi, menambah-nambah ini untuk mengantisipasi terjadi kreativitas dalam agama. Kalau agama sudah patok seperti itu, bersifat qat'i, sudah jalankan saja. Ini keren. Jadi apa? Enggak. Nanti kalau terlalu dikembangkan ya nanti modelnya harus, Bapak Ibu sangat ningali kan, misalnya di Syiah itu harus sujudnya di tanah Karbala yang harus pakai turbah di situ. Itu nona esensi, tapi kenapa menjadi satu landasan? Kata senyawa dewe kan penak tong ya, itu jutang pundi-pundi mawon gesa. Nyaman. Dalam beragama itu sangat luar biasa. Ini yang dapat kita berpelajaran. Maksud yang pertama Allah syariatkan dalam kehidupan kita, munculnya syariat itu, yang pertama adalah perlindungan, yaitu hifdzuddin atau muhafadzuddin. Perlindungan atas agama. Yang tadi agama adalah seperangkat akidah, ibadah maupun hukum-hukum yang ada. Jadi penting Bapak Ibu kajian memperdalam ilmu-ilmu terus dalam tiap, kalau dalam satu pangan ini perlu banget. Karena tiap ustadz itu akan membawakan sebuah pemahaman-pemahaman yang insya Allah ustadz itu memberikan petunjuk. Ini sangat luar biasa. Ini pemeliharaan atas agama itu sendiri. Terus yang keduanya yaitu muhafadzah an-nafs atau hifdzun nafsi. Tujuan dari adanya syariat agama Islam itu adalah perlindungan terhadap jiwa manusia, kehidupan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Baik secara hukum humaniter atau hukum internasional itu, jiwa keselamatan seorang itu menjadi prioritas yang sangat utama. Sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu kan lihat berita di televisi ataupun di media-media CNN dan sebagainya, kan seakan-akan Hamas nyerang dulu, betul nggak? Lihat beritanya, Hamas masuk nyerang dulu. Itu sebetulnya sudah bertahun-tahun begitu kan.
Palestina sudah digitukan bertahun-tahun, setiap tahun dibunuh itu biasa. Itu adalah puncak dari penyerangan. Tapi seakan-akan berita itu dipotong, Islam nyerang duluan. Itu pola Bapak Ibu. Mereka buat. Kalau yang sipil ditawan, yang nembaki orang sipilnya itu ya orang Israel sendiri. Ada helikopter Apache nembaki mobil-mobilnya penduduk sipil biar Hamas disalahkan akan hal itu. Ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana hukum Islam mengatur sangat luar biasa. Dikatakan bahwa Islam dituduh sebagai agama perang dan sebagainya. Kalau kita lihat jumlah total dari pertempuran yang Nabi Muhammad pimpin itu adalah pertempuran yang memang bertujuan untuk pembebasan ataupun penyelamatan umat manusia itu sendiri. Jumlahnya itu lebih sedikit daripada perang dunia yang dilancarkan oleh orang-orang barat. Mereka menuduh lebih banyak. Ini yang dapat kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Karena dalam Islam sendiri diatur sangat luar biasa. Bagaimana dalam peperangan yang tidak boleh dibunuh perempuan, anak-anak, orang jompo, tempat ibadah tidak boleh dirusak, pohon tidak boleh ditebang. Itu hukum Islam sudah mengatur hal itu. Dan diizinkannya perang itu karena kita diperangi. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana Israel itu dalam pengeboman terhadap Gaza tidak menggunakan aturan itu. Aturan itu tidak digunakan. Dari 11.000 korban yang ada di Gaza itu didominasi oleh anak-anak dan wanita. Hukum manusia nggak dipakai sama dia. Dan Barat seakan-akan menutup mata dari kejadian itu. Kalau yang diserang itu orang Barat atau orang sana, mereka akan gembar-gembor, akan mengangkat itu bahwa Islam itu jahat. Tapi saat orang Islam dibegitukan, tidak ada yang berkomentar. Semuanya diam. Dan orang Islam sendiri, termasuk bangsa-bangsa Arab, saya agak sedikit mengkritik sebetulnya. Kalau Amerika Serikat, Inggris, maupun negara-negara NATO, saat Israel menyerang itu, mereka menyediakan misil, menyediakan perlengkapannya langsung. Tapi negara-negara Arab di sekitarnya, adakah yang ikut membantu Palestina dengan wujud yang bentuk perlawanan terhadap mereka? Karena tidak bisa dikondisikan Bapak Ibu. Ada satu istilah sederhana. Orang yang sombong, cara menangani orang sombong, disombongin aja. Iya. Karena dia nggak bisa Bapak Ibu. Orang sombong kita lembutin nggak bisa. Dia semakin nekan. Iya. Ada istilah seperti itu. Karena dia sombong. Israel kalau dibaikin terus, model kayak gitu, nggak ada perlawanan, jadi ambil habis Palestina itu. Iya. Solusi dua negara maunya Israel nanti Gaza itu jadi seperti otorita Ramallah yang ada di tepi barat. Ada presidennya Mahmud Abbas, tapi polisinya dibiayai dari Israel, diatur dari Israel, semuanya tidak bisa. Percuma. Tidak punya independensi. Ini sedikit contoh bahwa perlindungan terhadap jiwa itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, hukum-hukum dalam Islam muncul. Diharamkannya pembunuhan. Bahkan Allah mengatakan sendiri bahwa kalau kita membunuh satu jiwa, itu seakan-akan kita membunuh semua manusia. Itu sangat luar biasa. Karena perlindungan atas jiwa itu sangat luar biasa. Bahkan kita menghidupi jiwa seorang, itu seakan-akan menghidupi jiwa seluruh manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana agama itu mengcover, melindungi, bahkan melindungi jiwa seorang manusia di situ. Insya Allah sangat luar biasa. Kalau kita perdalam lagi nanti bisa. Terus yang ketiga adalah hifdzul mal, muhafadzul mal, bisa. Perlindungan atas harta. Perlindungan atas harta niku nek menungso niku mboten diatur tata caranya. Nanti nek bahasanya rada kemeruk. Rada kemeruk. Nggih napa? Nggih. Nek bahasane wong Jawa napa maruk napa? Maruk nggih.
Jen apa enggak? Itu kan kelihatannya sifat dasarnya manusia katanya. Arep mau mulai muni ora, boten, tapi gitu ya. Nggih. Jenengan mangtang di kucing niku. Cing doyan gereh boten. Tapi jenengan mang tinggal samping ngoten gereh jadi embat. Amargi zujina linnasi hubus syahwatu minan nisa. Allah memang ada potensi manusia cinta pada perempuan, nisa. Terus salah satu terhadap harta yang dia miliki. Itu potensi Bapak Ibu. Potensi manusia ada. Jin apa nggih? Jenengan tadi ngrasake dhewe. Kalau niki badhe dugi Prambanan. Tengajeng kan kula saking inggil. Saking arah Bayern ngidul. Mangke saya akan nyebal di depannya di Jalan Solo niku depannya Kecamatan Kalasan, saya harus putar balik. Karena nyebrang di situ daripada kalau lewat Bogem lebih panjang. Saya ambil Jalan Solo, ngiri, terus saya akan balik kanan, balik sedikit untuk ngambil ke Jalan Opak Raya. Nanti sampai Prambanan. Nah, saat saya mau motong jalan, kan di tengah jalan, ini Jalan Solo, rame banget. Niku hampir orang yang dari Solo, saking wetan niku nggak akan pernah ngasih kesempatan wong badhe motong jalan kok. Carane pripun? Kadang kula nggih rada mangkel. Iya. Iya, sifat manusia kan ada sangat nggak kan malah dikasih Bapak Ibu. Kalau masih nyaman miliknya, makanya muncullah konsep sedekah, konsep zakat, itu bentuk pemaksaan oleh Allah. Nek orang dipaksa niku orang mandek. Caranya kata sangat. Saat kadang-kadang masih agak jauh, dia nggak mau ngasih kesempatan. Kadang di Dewi, saya maju saja, saya otomatis dia gendapan mandek kapok. Nah, di sini banyak orang mau ngambil kok. Kok Anda nggak mau? Sedikit kasih sedikit kesempatan. Itulah manusia. Makanya dalam hukum-hukum itu kadang-kadang Allah perlu sekali mengadakan hal itu. Karena kalau tidak digegemi terus itu harta. Makanya muncul bahwa di dalam harta yang kita miliki Allah mengatakan lisa'ili wal mahrum. Ada orang yang mau minta, ada yang orang nggak mau minta. Kasih. Kalau enggak kita pegang terus, karena ada potensi kita cinta pada hal itu. Ini yang sangat luar biasa. Makanya muncullah agama. Bagaimana pengaturan tata kepemilikan. Kalau manusia tidak diatur dengan tata kepemilikannya, rodo maruk, nanti semua harta dikeruk kabeh. Nah iso kabeh dikeruk ya. Nggih napa? Nggih. Niku menungso. Padahal kebutuhan manusia sering kalau ceritakan. Nek gajine sak yuto, nggih insyaallah saged cukup sak yuto. Meskipun kadang-kadang nggih akhir bulan nggih ngutang banget. Tapi maksudnya kita nggak kebutuhan, nggak mikir warna-warna. Nggih, warna-warna amargi nggih keterbatas nih, misalnya kula niki. Sering kula critake. Kula sangu 10.000 misalnya. Sangu 10.000. Niki nek namung 10.000 mawon kula tesih mantun mampir mie ayam ya. Paling kan 9.000 nek Prambanan niku wonten sing 7.000 tesih. Nggih, mriki mboten. Tapi kula 10.000 niki kula kinten-kinten mantun mampir Rocket Chicken mboten. Niki pun kepotong parkir kali 1.000, kepotong pajak PPN, wah cotro mangke. 18 minimal, 16 sampai 18. Apa milih kalau mampir Padang mendet rendang, wah tinggal KTP gitu. Maksudnya pun kurang. Itu ini kita nggak macam-macam Bapak Ibu. Karena di sini keterbatasan. Kita butuh segini, ya sudah. Saya nggak mau macam-macam mikir aneh-aneh. Itu manusia bergaris lurus, kebutuhan penghasilan naik, ini kebutuhannya naik. Yang dulu nggak kepikiran naik terus. Dia dapat ambil pelajaran. Dia apa? Oke. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar Sultan Brunei nek dari potong rambut kelas pinten? Kelas 300 yuto sekali potong rambut. Wah. Islam gak tuku karpet masjid Al-Kausar. Niku setunggal sepisan potong. Padahal potong niku seminggu 3 minggu sepisan.
belum minggu sepisan ya paling suwe 4 minggu sebulan sepisan entek 300 yuto amargi dene ngundang tukang cukur rambut potong rambut saking London dibiayai tuh mriku tinggal di hotel makan dipotong ke sedelo namung tolong rapikan ya mas kan biasanya tanglet model nopo pak model biasa mawon oh ya niku rampung sangoni 300 yuto balik niku sekali potong amargi duitnya oke nah gula sekali potong terus 10.000 10.000 kali diceritani kali tukang potongnya cerita negara barang murah meriah niku menungso makanya saya nggak sepakat dengan konsep di Indonesia para pejabat KPK dinaikkan gajinya biar tidak korupsi ya tetap korupsi buktinya menungso kok digawe ngono kuwi niku mboten saged Bu raiso tetap ini korupsi buktinya mau banyak ketangkap karena memang manusia nggak bisa itu polanya makanya dalam hukum Islam muncullah agama Islam syariat itu untuk melindungi kepemilikan harta seorang karena kepemilikan harta di Islam sangat-sangat dihargai sekali Allah sangat menghargai kepemilikan harta jenengan Bapak Ibu bersedekah itu Allah katakan saya lipatkannya bahkan Allah yudha'ifu liman yasha saya pengen lipatin banyak saya lipatin banyak aja terserah saya bisa saya kalikan 7 sampai 700 atau terserah saya kalau saya senang pada Anda sudah ini luar biasa bahkan Allah mempunyai nama Asy-Syakur yang artinya maha mensyukuri ataupun terima kasih sekali terhadap kebaikan kita ini luar biasa Bapak Ibu harta yang kita miliki kalau manusia tidak diatur seperti itu KB diambil semuanya akhirnya muncullah riba tidak memperhatikan kerugian orang kalau kita lihat di putusan Tarjih Muhammadiyah konsep muamalah ini prinsip dasar muamalahnya adalah yang salah satunya adalah satu sama lain ada konsep keadilan tidak ada yang dirugikan keren kalau Bapak Ibu bisa lihat di putusan Tarjih Muhammadiyah ini bagus perlindungan atas harta yang kita miliki bahkan kalau kita misalkan ibu-ibu pakai misalnya kebetulan pakai gelang ya dirampok ternyata ibu membela diri sampai ibu meninggal untuk mempertahankan gelang Anda yang emas tadi ibu insya Allah syahid itu karena mempertahankan hak Anda ini sangat luar biasa Islam sangat luar biasa mempertahankan harta yang kita miliki dan itu sah ini luar biasa Islam sangat luar biasa makanya muncul Islam ini sebagai perlindungan atas kepemilikan harta kan awak dewi mboten angsal nyorok lemah sidik mawon mboten angsal toh mboten angsal sekali kita nyorok sidik niku ditarik sendure pitung langit yang itu langit apa bumi yang paling bawah sudah kena itu makanya dalam hukum Islam kehati-hatian dalam kepemilikan ini sangat-sangat luar biasa kalau ragu ada hal-hal yang syubhat tinggalkan dulu karena bahaya ini yang dapat mengambil pelajaran terus selanjutnya yang itu adalah tadi nomor pinten ya 3 masih ada 2 enggak ya masih ada 2 selanjutnya adalah hifdzul aqli atau muhafadzatul aqli perlindungan akal kenormalan pikir mulanya segala sesuatu kullu muskirin sing mareke pikirannya awak dhewe mboten jejeg ibaratnya mareke terus pikirannya tuying nih dan itu buatan bener langsung Allah katakan haram dah kullu muskirin haram dah yang bikin pikirannya nggak bener dah haram apa saja sebetulnya makanya muncullah hukum minuman keras karena bisa merusak itu Kenapa di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan narkoba? Nggih mboten. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan narkoba, tapi Al-Quran mengatakan kullu muskirin yang menyebabkan orang jadi nggak normal otaknya ini, termasuk narkoba ini masuk haram. Ini hebatnya Al-Quran. Dia menyampaikan ide-ide pokok yang wajib diteruskan pada manusia itu sendiri dengan kaidah yang ditetapkan. Ya. Saya masih ingat, saya waktu itu masih SMA. Yaitu saya mengikuti seminar nasional dari BNN
Badan Narkotika Nasional. Salah satu pembicaranya ternyata Pak Anas Urbaningrum. Saya nggak tahu kalau, kalau beliau itu tokoh nasional. Saya nggak tahu kalau itu. Saya ketemu Pak Anas juga. Oh, Pak Anas Salim. Ternyata, ternyata dia banyak di TV juga. Wah, tapi kala itu saya masih aliyah kali itu. Saya diundang mewakili karena saya termasuk pengurus rohis kali itu. Diundang dari Sekda Kebumen. Itu ternyata disampaikan juga bahwa obat-obatan ataupun hal-hal yang termasuk narkotika itu memang salah satunya ada yang jenis untuk menenangkan kiri galak ada. Terus kiri niku pasti galak banget kayak obat niku. Terus kiri jadi menang mawon. Kiri terus menang mawon. Dan niku turene diombe menungso, menungsone turene saged melayang njujuk pripun gitu ying menungso niku. Parah niku sangat parah. Bahkan lem model Aibon niku nggih nyandu itu sampai masuk modal itu. Parah banget. Saya pernah juga ketemu perempuan, tapi kurang tahu dia waktu itu masih di bawah. Beli nopo nggih, waktu di Condong Catur nopo nggih. Cewek, sini sayatannya banyak banget. Nah, jangan bingung tentang hal itu, tanglet mawon mangke sowan wonten Gracia Burine niku. Niku bidangnya yang mengurusin ya. Niki sayatan banyak banget. Karena mungkin dia pecandu atau dulunya. Sayatannya niki banyak banget. Ya, luar biasa itu. Itu kan bahaya banget Bapak Ibu. Makanya dalam itu udah kategori naik dalam Islam itu sudah dibanet. Haram. Karena akalnya itu jadi nggak waras, nggak normal di situ. Niki. Terus selanjutnya sing nomor gangsal ya, yaitu hifdzun nasl atau nasab, atau keturunan. Salah satu adanya syariat niku adalah perlindungan atas keturunan. Karena nek mboten diatur menungso niku kabeh-kabeh ya rada ngeri. Njen apa nggih? Bapak Ibu mungkin pernah baca seorang profesor ahli genetika yang masuk Islam. Gara-gara dia meneliti tentang jejak sidik seorang suami terhadap istrinya. Jadi nek suami istri berkumpul, si istri ini jejak sidiknya, bukan sidik jaring ya, jejak sidik suami itu tertinggal di tempat istri. Maka jejak sidik seperti apa jenengan mang dalemi meleh niku. Saya sanes dokter kandungan ya. Makanya saya dokter kandungan kula praktek teng PKU mawon gitu. Ya. Jadi kalau ada seorang suami istri sudah berkumpul, maka jejak sidiknya si suami tertinggal di istrinya. Dia meneliti tentang di komunitas campuran lah, bukan muslim di Amerika, kalau nggak keliru. Di situ dia meneliti komunitas itu. Hampir dia jumpai tiap-tiap perempuannya itu memiliki lebih dari 5-6 jejak sidik. Karena memang sana prinsip suka sama suka, bebas free sex, bebas yang penting Anda suka, Anda setuju, saya setuju, oke, jalan. Diteliti ternyata perempuan itu banyak sekali memiliki jejak sidik. Terus dia berpindah meneliti di kalangan komunitas muslim. Di komunitas muslim, setiap perempuannya memiliki satu jejak sidik, yaitu suaminya. Dan dia penasaran, jal bojoku tak teliti. Ternyata bojone itu memiliki 3-4 jejak sidik. Wah, berarti bojone buka pintu nih gitu. Istilahnya. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa Bapak Ibu. Keren. Ini kalau nggak diatur menungso bubrah Bapak Ibu. Karena nasab niku keturunan, bagaimana nanti dia dapat waris, bagaimana pengaturannya. Nek modelnya kadosen ini tidak ada aturan, semua asal suka dan sebagainya. Ya persis kewan. Sebenarnya perlu binatang, nggak ada aturan. Makanya manusia perlu diatur. Karena nafsu, dorongan nafsu kan besar banget. Nah itu dikungkung ataupun diatur dalam agama atas kesabaran itulah sehingga manusia itu menjadi manusia seutuhnya. Yang Allah katakan bahwa hidup lima yuhyikum, yang menghidupi engkau, padahal kita sudah hidup. Ternyata yang hidup seutuhnya sebagaimana manusia sebagai khalifatuddin, khalifatu fil ardh, sebagai khalifah di bumi. Ini yang dapat kita ambil pelajaran. Sebenarnya kita bisa membuka sesi diskusi, tapi saya
wonten jam di pagi hari. Oke, saya akhiri dulu nih Bapak Ibu, mungkin kesempatan depan dapat kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا ونسأل برسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami ya Allah di Palestina ya Allah, berikanlah mereka kemenangan ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, jagalah agama mereka ya Allah, jadikanlah kebebasan atas tanah mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun dumateng Bapak Ustaz Nur Muhammad ingkang sampun paring bacaan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita saged mendhet saringipun. Salajengipun kadangipun kita tutup wonten pengumuman saking panitia. Infak ing jam menika pikantuk Rp267.000. Alhamdulillah, puji barokah. PLM wonten Samarki malam Senin pelatihan jenazah wonten ing Masjid Al Barokah Pak Komedi. Salajengipun monggo kita tutup kanthi wawasan aparatur masjid. Akhiri kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Tapi gimana sih dia itu ada sama juga. Mungkin masih bisa memperlihatkan stok masih Ayo,